Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi dari program studi manajemen dengan konsentrasi MSDM. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Dr. Fitri Rizky, MPD. Pada hari ini, saya akan membahas tentang budaya organisasi pada PT Unilever Indonesia. Nah, banyak yang dari kita yang belum tahu bahwa budaya organisasi itu adalah sebuah tuntutan organisasi atau sistem kepercayaan berupa sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi untuk mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas, sehingga menjadi pembeda dari organisasi lain. Nah, mengapa perlu adanya budaya organisasi? Nah, fungsi dari budaya organisasi ini tuh untuk meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja anggota, menentukan tujuan organisasi. Berikut sekilas informasi tentang PT Unilever Indonesia. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkantor di pusat London. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, distribusi, barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, dan minuman. Nah, perusahaan ini tuh didirikan pada 5 Desember tahun 1933. Unilever merupakan produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Nah, misi Unilever. Nah, Unilever U-nya itu adalah usaha untuk selalu memberikan yang terbaik, N-nya kenyamanan kerja, I integritas, L layanan yang terbaik selalu diutamakan, E efektivitas kerja, P variasi atau inovasi produk, E adalah etika, R responsibility. Nah, sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility yang luas. Unilever memiliki 4 pilar yang berisikan program lingkungan, nutrisi, hygiene, dan pertanian berkelanjutan. Keempat pilar ini menggambarkan visi yang menggambarkan ke arah masa depan yang lebih baik, yaitu 1. Bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Membantu orang agar merasa lebih percaya diri dengan menggunakan produk yang mempunyai brand-brand terbaik. Ketiga, menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil yang bermanfaat. Keempat, mengembangi cara baru untuk membesarkan perusahaan menjadi 2 kali lipat sebagai mengurangi dampak lingkungan. Nah, budaya organisasi yang terdapat pada PT Unilever Indonesia itu 1. Memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Kedua, suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dan irama yang klasik. Yang ketiga, para manajer bekerja dengan tekun, budaya, memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi, menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi kuat. Keempat, ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja yang mendorong kinerja karyawan lebih baik. Kelima, suasana dapat
Suasana rapat jarang terjadi konfrontasi langsung, namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. Keenam, budaya menciptakan produk yang bermutu, berkualitas adalah hal yang utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Ketujuh, budaya hidup sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawan. Di antaranya adalah ruang penitipan bayi dan sarana olahraga. Nah, upaya adaptasi dari PT Unilever Indonesia dengan menggunakan pendekatan manajemen budaya organisasi ada 4. Yang pertama, terlebih dahulu harus dilakukan pengenalan kepada masyarakat sehingga karyawan yang masuk dalam PT Unilever telah menyiapkan diri untuk bergabung dengan budaya yang telah ditetapkan oleh PT Unilever. Kedua, pendekatan pluralisme budaya merupakan sebuah alternatif dan dalam kaitannya dengan relasi sosial di antara kelompok-kelompok etnis dan kebudayaan. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai strategi pemecahan konflik maupun pengembangan modal kedamaian sosial di lingkungan dan organisasi. Ketiga, mengharuskan para pekerja sosial untuk memahami sejarah, tradisi-tradisi, peranan-peranan, pola-pola keluarga, simbol-simbol budaya, dan relasi mayoritas-minoritas. Pemahaman sensitivitas dan keterampilan pekerjaan sosial sangat menekankan para pekerja sosial untuk senantiasa mampu menghindari kecenderungan memaksakan kehendak dirinya, kepercayaannya, dan bahkan keyakinan-keyakinan akademinya dalam membantu orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, tujuan dari PT Unilever dalam menciptakan budaya organisasi itu untuk satu, budaya organisasi menjadi pedoman sebagai aturan yang harus kita patuhi dan dijalankan sebagai komitmen yang datang pada diri kita sendiri dalam bersikap. Kedua, dengan pedoman budaya organisasi ini yang diformalkan dan dapat diterima oleh warga, komunitas, dan menjalankan peran yang dibebankan kepadanya. Ketiga, dengan pedoman ini juga mendorong kepada setiap warga untuk mampu membangun kebiasaan yang produktif. Keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan budaya kerja ke dalam masing-masing unit kerja sesuai dengan bidangnya. Kelima, menjadi pedoman agar setiap orang yang merasakan akan anti penting untuk terus meningkatkan kompetensi agar dapat berperan dalam dimensi pembangunan. Keenam, menjadi pedoman bagi setiap pemimpin pada semua tingkat untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan kolaboratif. Ketujuh, menjadi pedoman bagi setiap warga yang selalu menghadapi perubahan dalam gelombang ketidakpastian. Kedelapan, menjadi pedoman sebagai daya dorong agar setiap warga mampu menggerakkan kreativitas dan inovasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan adanya ini dapat menambah wawasan serta apabila ada kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.